7 pertanda leluhur sudah hadir di sekitarmu. Pernahkah kamu tiba-tiba merinding tanpa sebab? Atau mencium aroma dupa saat tak ada siapapun menyalakannya? Bisa jadi, itu bukan hal biasa. Leluhurmu mungkin sedang hadir, mengamati, atau bahkan ingin menyampaikan sesuatu. Jangan buru-buru takut, karena kehadiran mereka seringkali penuh kasih sayang. Asal kamu peka. Berikut 7 pertanda kuat leluhur sudah berada di sekitarmu. Selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana alam nyata dan gaib saling bersinggungan. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan tanda-tanda semesta yang jarang diketahui manusia modern. Mimpi yang berulang tentang leluhur. Dalam ilmu primbon Jawa kuno, mimpi bukan sekadar bunga tidur. Ia adalah jendela gaib yang menghubungkan dunia manusia dengan alam arwah. Dan saat kamu sering bermimpi tentang kakek, nenek, ayah, ibu, atau bahkan leluhur yang tak kamu kenal secara langsung, jangan anggap itu kebetulan. Itu adalah panggilan dari dimensi lain, dimensi tempat para leluhur bersemayam dalam keabadian. Mimpi yang berulang, apalagi dengan tokoh leluhur yang sama, adalah tanda paling kuat bahwa mereka sedang berusaha mendekat. Biasanya, mimpi ini terasa sangat nyata. Kamu bisa merasakan udara di sekitarnya, mendengar suara mereka, mencium aroma tubuh atau pakaian mereka seperti di dunia nyata. Mungkin mereka hanya diam, menatapmu dari kejauhan. Atau mungkin mereka berbicara, memberi pesan, menunjuk sesuatu, bahkan menyerahkan benda aneh yang belum kamu pahami artinya. Dalam tradisi primbon, ini disebut Waskita Turuning Sukma, artinya, roh leluhur sedang turun untuk menyampaikan sesuatu kepada keturunannya. Kalau dalam mimpi kamu diberi sesuatu, entah itu air putih, seikat bunga, kain putih, keris tua, atau benda simbolik lainnya, itu bukan sekadar hiasan mimpi. Itu adalah pesan spiritual. Air putih melambangkan pembersihan batin, bunga berarti doa yang belum terkirim, kain putih menandakan warisan kesucian, dan keris bisa menandakan kamu dipilih untuk menjaga kekuatan atau amanah tertentu dari garis keturunanmu. Banyak orang yang mengabaikan mimpi seperti ini. Tapi bagi yang peka, mimpi itu justru menjadi titik balik hidup mereka. Ada yang mendadak bisa mengobati orang lain. Ada yang mendapat keberuntungan tak terduga. Dan ada pula yang justru diberi peringatan untuk segera berubah, sebelum terlambat. Semua itu dimulai dari mimpi. Jadi jika kamu mengalami mimpi berulang tentang leluhur, jangan diam saja. Segeralah berdoa untuk mereka. Kirimkan Al-Fatihah, bacakan Yasin, atau lakukan tahlil kecil di rumah. Leluhur yang hadir dalam mimpi bukan karena dendam, tapi karena cinta. Mereka datang untuk menuntun, bukan menyesatkan. Maka peka dan hormatilah kehadiran mereka, karena mungkin mereka sedang menjaga hidupmu dari kejauhan. Aroma khas yang tiba-tiba hadir. Pernahkah kamu sedang duduk sendiri, lalu mencium aroma wangi melati yang kuat? Atau bau dupa yang membumbung samar padahal tidak ada yang membakarnya? Bisa juga bau rokok kretek yang sangat khas. Persis seperti bau rokok yang sering dihisap kakekmu dulu. Lalu kamu mencari kemana-mana, tapi tak ada apa-apa. Hanya aroma yang datang sekejap, lalu hilang begitu saja. Ingat, dalam primbon Jawa, ini bukan hal biasa. Ini adalah tanda rauh sukma leluhur, tanda kehadiran roh halus dari garis keturunanmu. Aroma adalah media paling halus yang sering digunakan roh leluhur untuk menunjukkan eksistensinya. Karena bau bisa langsung meresap ke alam bawah sadar, membangkitkan kenangan, bahkan membuka gerbang emosi. Aroma khas seperti melati, cendana, kamboja, atau tembakau bukan sekadar bau. Itu adalah kode spiritual. Leluhur yang datang biasanya membawa aroma yang akrab dengan kehidupannya semasa hidup. Kalau semasa hidupnya suka memakai minyak cendana, maka kehadirannya bisa terasa lewat bau itu. Jika sering memakai minyak rambut tertentu, aroma itulah yang akan muncul. Biasanya, bau itu datang di waktu-waktu sunyi. Menjelang maghrib, tengah malam, atau saat kamu sedang dalam kondisi emosi yang dalam. Sedih, rindu, bingung, atau stres berat.
Karena itulah momen ketika batinmu paling terbuka dan peka terhadap energi halus. Kalau aromanya menenangkan, berarti leluhur datang dalam suasana damai, membawa restu dan perlindungan. Tapi jika aromanya berat, tajam, atau membuat kepala pening, bisa jadi itu pertanda pesan serius atau teguran. Mungkin ada janji yang belum kamu tunaikan. Mungkin ada doa yang mereka butuhkan. Atau bisa jadi ada warisan leluhur yang kamu abaikan. Yang penting, jangan takut. Jangan langsung menyemprot pewangi atau membuang bau itu. Sebaliknya, duduklah tenang. Tarik napas. Katakan dalam hati, kalau ini memang simbah atau leluhur saya, terima kasih sudah hadir. Saya kirim doa dan mohon bimbingan. Kehadiran mereka bukan untuk menakuti, tapi menuntun. Karena leluhur sejati selalu datang dengan energi kasih sayang, meski melalui jalan yang misterius. Hembusan angin halus di tempat tertutup. Pernahkah kamu berada di dalam kamar dengan pintu dan jendela tertutup rapat, tapi tiba-tiba terasa ada angin menyapu kulitmu? Bukan angin dari kipas, bukan dari celah jendela, melainkan hembusan halus yang datang entah dari mana. Angin itu terasa sangat pelan, lembut, namun cukup nyata untuk membuat bulu kudukmu berdiri. Dalam ilmu primbon, itu bukan sekadar angin. Itu adalah napas gaib dari roh leluhur yang sedang melintas atau berdiri di dekatmu. Leluhur yang sudah tenang di alam sana, kadang memilih hadir dalam bentuk getaran angin. Karena angin adalah elemen paling ringan dan paling sulit ditangkap secara logika. Mereka tidak datang dengan suara atau wujud, tapi cukup dengan getaran kecil yang menusuk kulit dan menembus jiwa. Biasanya ini terjadi saat kamu sedang sendirian, merenung, atau bahkan saat selesai berdoa. Ada juga yang merasakan hembusan itu saat sedang membaca surat Yasin atau Al-Fatihah untuk para almarhum keluarga. Jika angin yang datang terasa sejuk dan mendamaikan, itu adalah pertanda positif. Leluhur sedang menyelimuti batinmu, mendoakan dari alam sana, dan memberikan kekuatan batin agar kamu kuat menghadapi cobaan. Tapi jika angin itu datang disertai rasa gelisah, jantung berdebar, atau perasaan tidak enak, maka itu bisa menjadi sinyal bahwa ada yang belum selesai. Bisa berupa wasiat yang dilupakan, atau bisa juga tanda bahwa ada dosa masa lalu dari garis leluhur yang belum ditebus. Jangan pernah remehkan tanda seperti ini. Sebab hembusan angin dari alam tak terlihat adalah salah satu cara paling aman bagi roh untuk menyapa manusia. Mereka tidak datang dengan menyeramkan, tapi cukup lewat kulit dan perasaan. Orang-orang zaman dulu bahkan menyambutnya dengan duduk tenang sambil menyalakan dupa, lalu membaca doa. Kuncinya adalah jangan takut, tapi peka. Jangan melawan, tapi terima dengan doa dan rasa hormat. Karena jika kamu menutup pintu hati terhadap kehadiran mereka, maka pesan penting dari leluhur bisa saja tak pernah kamu terima. Suara langkah atau ketukan halus. Malam itu sunyi. Semua orang sudah tidur. Tapi kamu terbangun karena mendengar suara langkah pelan di dapur. Atau suara pintu berderit, padahal tak ada angin. Atau yang paling misterius, suara ketukan 3 kali dari dinding kamar, seolah ada yang ingin masuk. Kamu bangun, menyalakan lampu, dan melihat sekeliling. Tapi, tak ada siapa-siapa. Dalam pandangan orang awam, mungkin ini hanya angin, suara tikus, atau ilusi telinga. Tapi dalam ilmu primbon, ini adalah tanda suara leluhur. Suara pertanda dari alam gaib yang tak bisa ditangkap mata, tapi bisa dirasakan oleh hati yang peka. Ketukan halus atau suara langkah yang terdengar jelas, tanpa sumber fisik seringkali menjadi cara roh leluhur berkomunikasi. Apalagi jika itu terjadi menjelang malam Jumat, malam Selasa Kliwon, atau bertepatan dengan hari ulang tahun kematian salah satu anggota keluarga. Dalam budaya Jawa, malam-malam tersebut dipercaya sebagai waktu ketika tirai dunia gaib dan dunia nyata sedang tipis. Biasanya, leluhur datang bukan dengan niat mengganggu, tetapi ingin mengingatkan. Mungkin kamu telah lupa mendoakan mereka. Mungkin ada peninggalan mereka yang terlantar, rusak, atau dibuang begitu saja. Mungkin ada masalah keluarga yang mereka tahu harus segera diselesaikan. Atau bisa jadi, kamu sedang berada di persimpangan hidup,
dan mereka datang untuk membimbing, meski hanya lewat suara kecil di malam hari. Ketukan itu jarang lebih dari 3 kali. Langkah itu tidak cepat, tapi sangat pelan. Seolah roh itu tidak ingin menakut-nakuti, melainkan hanya memberi tanda bahwa kamu tak sedang sendirian. Ada kehadiran di sekitar. Bukan untuk menakutkan, tapi untuk menenangkan, jika kamu bisa menangkap maksudnya. Jangan buru-buru menyemprot ruangan dengan wewangian atau membaca doa dengan ketakutan. Duduklah dengan tenang. Ucapkan salam dalam hati. Kirimkan Al-Fatihah untuk leluhur yang kamu rasa hadir. Jika hatimu bersih, suara itu akan berhenti dengan sendirinya, digantikan oleh ketenangan yang sulit dijelaskan. Karena sejatinya, leluhur tidak datang untuk menghantui, mereka hadir untuk menjagai. Tiba-tiba menemukan benda peninggalan. Pernahkah kamu sedang membersihkan lemari tua, lalu tiba-tiba menemukan sebuah songkok yang penuh debu, atau selendang batik yang aromanya mengingatkanmu pada nenek, atau mendadak melihat batu akik, keris kecil, bahkan foto hitam putih yang tak kamu sadari ada di rumahmu? Semua itu bukan kebetulan. Dalam primbon Jawa, ini disebut waskita warisan sukma. Momen ketika roh leluhur mengarahkanmu untuk menemukan peninggalan mereka sebagai bentuk pesan atau isyarat penting. Benda peninggalan leluhur bukan sekadar barang lama. Ia membawa energi, doa, dan jejak sejarah yang menempel selama puluhan bahkan ratusan tahun. Ketika kamu menemukan benda itu secara tak sengaja, apalagi saat kamu sedang dalam kegundahan batin atau masalah hidup, maka itu pertanda bahwa leluhur sedang ingin menguatkan kamu. Barang yang kamu temukan itu mungkin memiliki cerita. Bisa jadi itu adalah benda yang dulunya selalu dipakai simbahmu saat mendoakan keluarganya. Atau itu adalah kain yang disulam oleh nenekmu saat menanti kelahiran cucunya. Energinya tetap hidup. Dan saat kamu memegangnya, bisa saja kamu ikut menerima vibrasi cinta dan doa yang masih tersimpan di dalamnya. Ada juga kasus di mana seseorang menemukan keris, cincin, atau pusaka saat rumah mereka sedang direnovasi. Konon, jika benda itu muncul dengan sendirinya, tanpa digali atau dicari, maka itu berarti roh pemiliknya sudah siap mewariskan kekuatan batinnya. Tapi ingat, warisan spiritual tidak bisa dipakai sembarangan. Ia harus dihormati, disucikan, dan digunakan untuk kebaikan. Jika kamu menemukan benda semacam itu, jangan langsung dibuang. Bersihkan perlahan. Baca Al-Fatihah. Letakkan di tempat bersih. Jangan pernah mencoba memperjualbelikannya, apalagi menggunakan untuk hal musyrik. Karena benda itu bukan hanya milikmu, tapi milik energi leluhur yang sedang menjaga garis keturunanmu. Kadang, kamu akan mimpi tentang benda itu setelah menemukannya. Atau tiba-tiba merasa lebih tenang setelah menyentuhnya. Semua itu adalah bagian dari komunikasi halus yang tidak bisa dijelaskan logika, tapi bisa dirasakan oleh hati yang jernih. Maka jangan pernah anggap remeh penemuan benda kecil dari masa lalu, karena mungkin itu adalah jembatanmu menuju berkah dan bimbingan dari leluhurmu sendiri. Perubahan energi ruangan yang drastis. Salah satu tanda paling halus namun sangat kuat bahwa leluhur sedang hadir di sekitarmu adalah perubahan energi dalam ruangan. Mungkin kamu sedang duduk di ruang tamu, semuanya terasa biasa saja, hangat, terang, dan tenang. Tapi tiba-tiba, udara menjadi sangat hening. Suara jam dinding terdengar lebih keras. Nafasmu terasa lebih berat. Suasana menjadi dingin atau justru terasa panas tak wajar. Ini bukan gejala fisik. Ini adalah pancaran aura gaib dari dimensi lain. Saat roh leluhur melintasi ruang dan waktu untuk hadir sebentar di dekatmu. Dalam primbon, kondisi ini disebut pangruating suksma, perubahan dimensi energi karena kehadiran makhluk halus yang tidak jahat, melainkan penuh maksud dan pesan. Biasanya terjadi saat kamu sedang dalam kondisi batin yang terbuka, saat berduka, saat rindu keluarga yang sudah wafat, atau saat kamu sedang mencari arah dalam hidup. Leluhur tahu kapan keturunannya butuh bimbingan. Maka mereka datang tidak dengan wujud, tapi dengan perubahan suasana. Dan hanya orang-orang yang peka yang bisa merasakannya. Ruangan bisa tiba-tiba menjadi sangat sunyi, seperti semua suara tertelan udara.
Atau cahaya lampu terasa berubah, meskipun sebenarnya tidak redup. Bahkan, ada yang merasa seperti sedang diawasi. Tapi anehnya, bukan rasa takut yang muncul, melainkan rasa haru, damai, dan sedikit sesak di dada. Itu karena jiwamu sedang disentuh oleh kehadiran yang pernah sangat mencintaimu, walau kini telah tiada. Namun jika perubahan energi itu membuatmu takut, merasa tertekan, bahkan gelisah, maka bisa jadi ada luka batin dari garis leluhur yang belum terselesaikan. Mungkin ada sejarah keluarga yang dilupakan. Mungkin ada dosa lama yang belum ditebus. Atau bisa juga kamu sedang terlalu jauh dari akar leluhurmu, dan mereka ingin kamu kembali mengingat asal-muasalmu. Apa yang harus kamu lakukan? Jangan panik. Duduklah dalam posisi tenang. Nyalakan penerangan yang cukup. Ambil air wudhu jika perlu. Bacalah surat Yasin atau Al-Fatihah. Ucapkan dalam hati. Simbah, Embah Putri, Embah Kakung, jika panjenengan hadir di sini, saya ucapkan terima kasih. Saya doakan semoga panjenengan tenang di sisi Tuhan. Percayalah, energi ruangan akan kembali seperti semula. Tapi hatimu akan berubah selamanya. Karena kamu baru saja berinteraksi dengan dimensi yang tak bisa dilihat, tapi sangat nyata bagi mereka yang menghormati akar leluhurnya. Perasaan diperhatikan atau dijaga saat sendiri. Pernahkah kamu merasa tidak sendirian, meskipun secara fisik kamu benar-benar sendiri? Saat malam sunyi, semua lampu sudah dimatikan, semua penghuni rumah telah tertidur. Tapi kamu merasa seolah ada yang berdiri di pojok ruangan. Diam, tenang, namun tak mengganggu. Atau saat kamu sedang bersedih, menangis tanpa suara di kamar mandi, lalu tiba-tiba merasa seolah ada seseorang yang menepuk bahumu dengan lembut, padahal tak ada siapa-siapa? Ya, ini bukan halusinasi. Dalam primbon, perasaan seperti ini disebut rasa waskita warisan darah, intuisi tinggi yang muncul karena adanya ikatan batin antara kamu dan leluhurmu yang telah wafat. Leluhur sejati tidak akan meninggalkan garis keturunannya begitu saja. Meski raga mereka telah menyatu dengan tanah, jiwa mereka masih bisa datang, mengawasi, dan menjaga. Mereka hadir bukan untuk menakuti, tapi untuk melindungi dan menuntun. Dan tanda paling kuat kehadiran itu bukan suara, bukan mimpi, bukan bau atau benda, tapi perasaan yang tak bisa dijelaskan oleh logika, tapi sangat terasa oleh hati. Biasanya, perasaan ini datang saat kamu berada dalam keadaan rapuh. Di titik terendah hidupmu. Saat kamu merasa dunia tak berpihak, dan tak ada satupun manusia yang mengerti. Lalu, perlahan, muncul ketenangan tanpa sebab. Seolah ada yang memelukmu dari balik dimensi. Ada yang bilang, itu malaikat. Tapi dalam tradisi primbon Jawa, itu bisa jadi arwah simbahmu yang dulu paling mencintaimu. Diam-diam datang menjagamu dari seberang alam. Ada juga yang tiba-tiba merasa lebih yakin saat hendak mengambil keputusan besar. Seolah ada suara tak terdengar yang berkata, "Lanjutkan, cucuku. Aku bersamamu." Atau ketika kamu hampir celaka, tapi selamat dengan cara yang tak masuk akal. Motor nyaris ditabrak, tapi kamu jatuh justru ke tempat aman. Mobil hampir terpeleset, tapi ban mobil justru tertahan oleh batu kecil yang sebelumnya tak ada. Itu semua bisa jadi bagian dari perlindungan halus yang dititipkan oleh leluhur yang sayang padamu. Sayangnya, banyak orang zaman sekarang yang tidak peka terhadap perasaan ini. Mereka menertawakannya, menyebutnya sugesti, bahkan menganggapnya mistik murahan. Tapi mereka lupa bahwa kekuatan terbesar tidak selalu datang dengan suara keras atau cahaya terang. Kadang, ia hadir sebagai bisikan lembut di hati. Dan jika kamu bisa merasakannya, maka itu artinya, darah leluhur masih mengalir kuat dalam nadimu, dan mereka belum pergi. Mereka masih bersamamu, dalam sunyi, dalam gelap, dalam keheningan yang suci. Jadi jika kamu pernah merasakan kehadiran yang tak terlihat namun menenangkan, jangan buru-buru takut. Katakan dalam hati, "Simbah, terima kasih sudah menjaga. Saya akan hidup dengan baik dan mendoakan panjenengan selalu." Karena dengan begitu, hubunganmu dengan mereka akan tetap terjaga, meski terpisah oleh alam. Leluhur hadir bukan untuk menakut-nakuti,
tapi untuk membimbing dan mengingatkan. Semoga kamu selalu peka terhadap tanda-tandanya. Kalau kamu pernah merasakan salah satu dari 7 pertanda tadi, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng agar kita bisa terus membahas hal-hal gaib yang penuh makna. Sampai jumpa di video berikutnya.